Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, tolonglah hambamu agar hambamu dapat menyampaikan firman Allah yang akan membangun iman saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kebenaran firman Tuhan ini tentu memiliki latar belakang. Karena orang-orang Kristen Ibrani yang ada di perantauan di jajahan Romawi, mereka mulai mundur iman mereka. Mereka mulai goyah iman mereka oleh karena apa yang terjadi pada waktu itu. Sehingga penulis surat Ibrani mengingatkan kepada mereka. Surat Ibrani ini ada kurang lebih 7 kali kata ingat yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Salah satunya di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah akan dia, ingatlah akan pemimpin di atas segala pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana dia menanggung segala bantahan, dia rela menderita, rela dianiaya demi keselamatan umat manusia. Nah, orang-orang Kristen Ibrani diingatkan untuk mengingat akan pemimpin-pemimpin rohani mereka, di mana pemimpin-pemimpin rohani ini mereka telah menyampaikan firman Allah. Kemudian pemimpin-pemimpin rohani ini juga mereka telah menjalani hidup kudus, bahkan rela mati demi Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan mereka harus memperhatikan dan mencontoh iman daripada pemimpin-pemimpin ini, mencontoh kepada Yesus Kristus. Nah, kebenaran firman Tuhan ini sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Apa yang terjadi pada hari-hari ini kiranya jangan membuat hati kita tawar, kiranya jangan membuat hati kita gentar, tetapi mari kita memperhatikan setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin itu gembala sidang saudara, mungkin itu ketua sinode saudara, atau hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kita memperhatikan kehidupan mereka. Yang paling utama, kita memperhatikan firman Allah yang mereka sampaikan. Karena firman Allah seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 sampai yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapapun pemimpin rohani saudara dan saya, mereka menyampaikan firman Allah. Kita harus memperhatikan firman Allah yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita harus menangkap firman Allah itu, biar firman Allah itu akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan kita, akan memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran supaya kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu yang pertama, kita ingat akan pemimpin-pemimpin kita yang menyampaikan firman Allah, dan tentu firman Allah yang mereka sampaikan harus tertanam dalam hati kita, dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang kedua, dikatakan kita harus memperhatikan cara hidup mereka, akhir hidup mereka. Dalam pengertian mereka menjadi contoh, menjadi teladan, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus Kristus. Demikian juga pemimpin-pemimpin rohani yang ada saat ini. Kita harus meneladani mereka, kita memperhatikan cara hidup mereka. Tentu kalau mereka yang melakukan yang benar, kita akan lakukan. Mereka melakukan yang baik, kita pasti akan lakukan. Tetapi jika mereka melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak boleh menurutinya. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian dikatakan dalam bagian yang terakhir, dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7, contohlah iman mereka. Kita harus mencontoh iman daripada pemimpin-pemimpin rohani. Dalam konteks surat Ibrani ini, kita harus mencontoh yang pertama-tama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah contoh yang abadi.
Dia adalah contoh yang kekal yang harus kita pegang. Bagaimana akhir kehidupannya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia menanggung dosa umat manusia. Bahkan dia memberikan contoh mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan dia memperhatikan ibunya. Bahkan dia menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanannya. Kita harus mencontoh iman daripada Tuhan Yesus. Demikian juga kita harus mencontoh juga para rasul, para nabi dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan rela mati demi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pada kesempatan ini saya berada di depan gedung sate yang ada di kota Bandung. Sedikit gedung sate ini dinamakan gedung sate karena di atas gedung ini ada yang seperti sate, ada enam buah itu. Itu merupakan sebenarnya seperti lambang atau simbol bahwa gedung ini dibangun dengan biaya 6 juta gulden pada tahun 1920. Gedung ini tetap dipakai sebagai pusat pemerintahan di kota Bandung untuk mengingatkan kepada mereka akan sejarah daripada gedung ini. Gedung ini bisa ada sampai saat ini. Gedung ini dibangun dengan biaya yang mahal. Dan itu menjadi kenangan dan itu akan diingat terus akan apa yang melatar belakangi pembangunan daripada gedung ini. Dan akhirnya gedung ini menjadi tempat wisata di mana semua orang bahkan di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan kalau ke Bandung datang ke gedung sate ini dan mereka mengingat akan gedung ini. Ada kenangan-kenangan di gedung ini. Terlebih lagi firman Tuhan ingatkan kepada kita. Mari kita mengingatkan akan pemimpin kita, Yesus Kristus, para rasul, para nabi. Dan mari kita juga biar diingatkan akan pemimpin-pemimpin rohani kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia ini. Ingat, perhatikan firman yang mereka sampaikan. Perhatikan cara hidup mereka dan perhatikan iman mereka. Iman mereka kepada Yesus kita harus contohi. Dan demikian juga dengan saya dan saudara sebagai pemimpin. Mari kita menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang kita layani. Baik dalam menyampaikan firman Allah, demikian juga cara hidup, bahkan teladan iman. Dan saya percaya Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena ketika kita mengingat akan pemimpin kita, maka kita tentu akan meneladani mereka dan mengikuti cara hidup mereka. Dan sebagaimana mereka diberkati, kita juga akan diberkati. Sebagaimana mereka menjadi berkat, kita juga akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.